Mungkin gue intro sedikit ya. Jadi kala itu hari Minggu gak sih, Jan? Minggu apa Sabtu? Sabtu. Kalau itu hari Sabtu. Gue lagi main Dota, Jan, sebenarnya, Jan. Asli. Lagi Dota ya? Gue lagi Dota, Jan. Gue Alip sama gue lupa. Gue lagi main Dota. Terus di antara peperangan antara hero dan hero. Lagi pakai apa, Dan? Anjing, gue lupa banget, Jan. Cuman kayaknya gue pakai carry. Spectre? No, gak tau gue lupa. Terus HP gue ada telepon kan. Terus gue kala itu langsung ambil kayak, oh Jan nih. Tapi kala itu tuh gue langsung sebelum gue ngangkat telepon, gue udah feeling, Jan. Oh iya. Gue udah kayak, anjing nih gitu. Gak tahu gimana ceritanya. Kayak, anjing nih. Terus gue langsung pause. Gue disconnect. Gue pause, gue disconnect, terus gue kan kayak gue entah kenapa gue ada feeling. Tapi sebelumnya lu gak ada cerita ke gue kan ya? Gue paling cuma nanyain kabar nyokap kan. Iya, saya cuma nanya kabar aja. Nanya kabar personal cukup sering sih, tapi gak setiap hari. Yes. Terus ketika gue angkat telepon, gue kayak langsung kayak, anjing, bener nih. Gue feeling gue gak enak. Apalagi gue angkat, halo, wah itu gue lupa banget. Atau gue mungkin gak pernah pertama kali ngeliat lo tuh vulnerable gitu. Lo tuh telanjang banget, Jan. Dalam artian apa ya? Lo lemah banget gitu loh kalau itu. Dan di telepon itu kata-kata pertama lo adalah lo bilang dan nyokap udah nggak ada. Wah, itu tolol sih, men. Tolol banget itu. Asli itu tolol banget, men. Parah. Tolol banget. Gue kayak langsung diem terus kayak kala itu gue kan kayak yang oh iya Jan, gue sebenarnya udah ngeduga kayak anjing nih pasti ini gitu kan. Terus gue kayak sepanjang telepon tuh gue coba biasa aja. Cuman abis gue tutup, wah gila, gue nangis banget, Jan. Nangis gue seadanya, Jan. Perih, gila. Ya. Itu gue, Jan. Coba sambungin ke mana? Ya itu salah satu hal yang bukan ya tak terduga, tapi mungkin bisa dibilang gue pun juga sudah menduga gitu loh. Ada feelingnya memang. Ya awal tahun 9 Januari 2021 itu nyokap gue meninggal. Itu kayak pada saat itu hal pertama yang gue rasain tuh kayak ternyata gini ya rasanya gitu loh. Ternyata gini ya rasanya karena kala itu lo tau dari mana? Om gue. Om lo? Iya, jadi nyokap gue kan di rumah sakit. Udah sekitar 2 minggu, 2 mau 3 minggu kalau nggak salah. Gue nggak begitu ingat. 2 mingguan dengan kondisi tidak sadar. Dibuat tidak sadar. Karena wah ngulur lagi nih ke belakang nih. Berarti ngulur lagi. Gue nggak tahu soalnya. Awalnya dari COVID. Semuanya bermula dari gue kena COVID. Dari lu kena COVID? Iya. Itu semua bermula dari situ. Intinya gue kena. Beberapa hari kemudian keluarga gue satu rumah kena. Dan kondisi terparah pada saat itu pertama adalah gue mengalami gejala-gejala besarnya lah istilahnya. Gue mengalami gejala-gejala besarnya gitu. Kalau lu sempet cerita lu kayak ngerasain sesek dan batuk kayak parah ya. Kalau lu, gue juga pernah tuh dan sempet ngerasain kayak anjing gue mati gitu. Itu ada. Terus pokoknya gejala-gejala besarnya lah ya batuk, kayak demam ya, seseknya, badan sakit. Ya gitu-gitunya lah pokoknya.
pas semua orang ya untuk sekarang kayak udah banyak banget yang ngerasain ya. Itulah. Terus sering berjalannya waktu, kondisi yang makin parah ternyata jadi nyokap. Kok masih di rumah tuh? Yeah. Masih di rumah. Kondisi paling parah tuh nyokap. Sampai waktu itu, jadi gue diisolasi di satu kamar kan, di satu kamar. Gue nggak keluar kamar sama sekali, cuma yang selalu koordinasi ke gue itu adik-adik gue, entah itu lewat WA atau kadang lewat depan pintu kamar gitu ya buat ngomong atau gimana. Intinya ngasih tahu kalau nyokap gue mau dibawa ke IGD karena kondisinya sangat-sangat ngedrop. Nyokap gue tuh dibawa ke IGD tuh 3 kali. 3 kali gue lupa deh. 2 kali. Gara-gara? 2 kali. Pertama yaitu kondisi ngedrop. Terus, 3 kali. Kalau nggak salah 3 kali. Intinya pokoknya pertama tuh kondisi ngedrop. Terus dibawa ke IGD. Tapi pas di IGD dikasih infus, oksigen segala macem, normal lagi. Oh gitu. Normal, dibawa pulang lagi. Dibawa ke rumah. Iya, nggak perlu perawatan lebih lanjut gitu kan. Karena normal ya udah bawa lagi. Terus berapa hari kemudian ngedrop lagi dan 2 kali berarti. Ngedrop lagi terus baru dibawa ke IGD. Ngedropnya lebih parah lah pokoknya. Ngedropnya lebih parah karena waktu gue sampai manggil ambulan dan akhirnya waktu itu pun gue memaksakan diri untuk keluar kamar gitu loh. Karena nyokap kondisi jauh lebih ngedrop daripada gue dan gue kondisi waktu itu udah lebih baik lah badannya. Stabil lebih baik. Iya, mungkin bisa bilang lebih stabil lah. Masih lemas, pusingnya ada, tapi masih lebih stabil. Di situ gue panggil ambulan, dibantu om gue. Di situ ya udah petugas ngecek segala macem. Itu ini yang dijepit di jari oximeter ya. Itu kan biasanya ini ya ngecek kadar oksigen. Kadar oksigen itu kan normal kalau nggak salah 9899. Iya 9899 itu normal ya, 100, 98, 99 gitu-gitu kan. Kalau nggak salah tuh udah mulai istilahnya udah mulai di bawah batas, terus kalau 96 ke bawah 95 ke bawah gitu. Kalau nggak salah itu udah termasuk harus ada penanganan gitu loh. Yeah. Sedangkan nyokap gue itu 86. Anjing, serius lu? 86. Gue nggak pernah ngeliat ada yang jauh di bawah 90. Sumpah itu, nyokap gue itu 86. Dia 2 tabung atau 3 tabung oksigen dari ambulan itu habis, dicek lagi masih 86, nggak naik. Ya udah, kondisinya dia menurut petugas ini udah urgent, bawa langsung ke langsung ke RS. Dan alhamdulillahnya banget pada saat itu sempatlah ada nunggu sejam, 2 jam, 3 jam kalau nggak salah, nungguin dapat RS mana gitu loh yang kosong gitu. Karena waktu itu nyari ya gitu satu Jakarta Utara, lagi ini banget gak sih, lagi padat banget gak sih kalau itu? Parah. Covid tuh lagi ini banget, lagi lagi booming banget. Parah, akhir tahun tuh semua rame gitu ya. Apalagi ya yang enggak dia agak unexpectednya, circle terdekat gitu loh, itu semua lagi kena gitu. Lagi kena jatah nih, gue juga nggak ngerti gitu kan. Ya alhamdulillahnya pada saat itu dapat dan alhamdulillahnya lagi itu dekat sama rumah om gue. Gitu. Deket gitu di daerah Jakarta Selatan juga alhamdulillah dapat. Itu benar-benar bukan yang ini ya, maksudnya bukan yang gue bayar lebih atau apa gitu. Sama sekali enggak gitu, benar-benar yang dicariin sama operator ambulannya. Nelpon semua rumah sakit dan akhirnya dapat di Jakarta, di RS daerah veteran situ gue lupa. Terus udah dapat, dibawain langsung nyokap ke sana. Yang ngejaga itu om sama tante gue. Karena dekat rumah ya. Karena dekat sama rumahnya, adiknya nyokap gue. Terus ya udah dijagain di sana. Nah di situ om gue sih yang sering koordinasi ke gue dan adik-adik gue kalau nyokap nanti lagi di GD nih gitu. Terus nanti nyokap udah dapat kamar, mau dipindah, mau dilakukan ini, mau lakukan itu, gitu-gitunya lah. Itu semua dikabarin. Sampai salah satu, gue nggak inget banget harinya, pokoknya ada satu hari di mana om gue ngasih tahu gitu kalau kadar oksigen di dalam paru-paru udah ngedrop banget, harus pakai bantuan
ventilator ya kalau nggak Ya, salah. ventilator. Harus pakai bantuan ventilator yang di mana nyokap itu awalnya kondisi sadar tapi nyokap tuh yang selalu merem gitu lah, kayak selalu setengah tidur gitu kondisinya kan. Dari pas dibawa tuh sama ambulan sampai pas di rumah sakit selalu kayak gitu. Akhirnya dokternya memutuskan kalau katanya nyokap dibuat nggak sadar biar kinerja paru-parunya lebih maksimal gitu loh. Katanya tuh begitu. Ya gue nggak terlalu ngerti lah. Kalau ada yang salah ya maaf lah gitu. Cuma gue nggak begitu paham. Intinya gitu. Terus ya udah akhirnya nyokap dibuat nggak sadar dan di ventilator itu selalu terpasang gitu loh. Itu di hari keberapa tuh berarti? Aduh, nyokap gue alhamdulillahnya dapat ventilator itu dan dapat ruangan, dapat ventilator itu jeda 2 hari deh kalau nggak salah. Oh, sehari atau 2 hari gitu. Pas berarti agak cepet ya? deh. Alhamdulillah cepat, bisa dibilang cepat itu. Bisa dibilang cepat, nggak nunggu yang waktu berhari-hari, seminggu atau apa gitu, enggak sih. Alhamdulillah cepat. Ya udah nyokap udah dipindahin ke ruangan khusus pasien COVID, terus pakai ventilator, kondisi nggak sadar. Ya udah itu selama seminggu lebih, hampir 2 minggu, nyokap gue kondisi tidur. Ya, bener-bener nggak dibangun gitu loh. Dan ya udah cuma nutrisi cuma dari infus doang, gitu-gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu dikabarin, kayak dikasih tahu kalau nyokap udah negatif. Oh gitu. Iya, nyokap gue alhamdulillah udah negatif gitu, dan udah sempat negatif. Karena kan selalu dilakukan swab juga ya walaupun kondisi nggak sadar. Iya. Di swab gitu, terus negatif. Itu negatif tuh setelah ya 2 minggu, hampir 2 minggu lah gitu kondisi itu. Setelah negatif ya udah nyokap akhirnya dipindah ke ruangan yang non COVID gitu. Ada dipindah ke ruangan yang non COVID. Nah di ruangan non COVID itu pas dicek lagi lah istilahnya, paru-parunya ternyata nggak makin membaik gitu loh, masih belum membaik. Disarankan akhirnya sama dokternya itu untuk dilakukan prosedur apa gue lupa, yang intinya selang tuh dimasukin langsung ke mulut gitu loh. Selang langsung dimasukin ke kerongkongan gitu. Jadi biar, karena kan itu kan alatnya katanya nempelnya di mulut ya. Menurut dokternya kalau misalkan itu alat terlalu lama nempel di mulut, takutnya mulutnya infeksi karena terlalu banyak bakteri di mulut gitu. Katanya sih begitu. Jadi akhirnya katanya ya alatnya langsung selang ke dalam tenggorokan gitu loh. Langsung pakai selang gitu. Jadi nggak nempel di mulut. Terus bukan masuk ke mulut deh, tapi di leher, dirobek. Asli loh. Itu mau dilakuin prosedur itu gitu loh. Terus? Karena ya biar nggak ditempel di mulut lagi gitu loh. Jadi yang di bagian leher itu yang dirobek terus dimasukin selang gitu loh. Mau dibegituin. Nah itu ya udah om gua kabarin ke gua dan adik-adik mau dilakukan prosedur itu, gua lupa namanya apa. Minta persetujuan karena yang menyetujui harus keluarga kandung. Oh gitu. Gitu kan. Iya. Terus ya udah gue sama adik-adik gue sama bokap juga ya udah gitu lakuin aja. Maksudnya ya lakukan apalah gitu yang bisa dilakukan gitu kan. Ya udah gitu waktu itu udah bilang itu gitu, udah oke, lakukan silakan gitu. Tapi nggak di hari itu juga dilakuinnya, kalau nggak salah selang sehari kalau nggak salah deh. Selang sehari lah. Sehari atau 2 hari gitu, gue lupa. Sehari atau 2 hari itu. Terus ya udah, kalau nggak salah di hari Sabtu itu baru mau dilakukan prosedurnya. Mulai itulah ini kan dicek-cek. Ya pasti kan sebelum melakukan operasi pasti ada dokter ngecek-ngecek tekanan darah apalah gitu-gitunya kali ya. Ya udah di situ tuh baru kayak ketahuan, katanya sih pas di situ ya baru ya di situnya lah pokoknya. Pas mau proses operasinya itu ya udah tuh sempat lewat, terus sempat kayak buat dikejut sempat pokoknya alhamdulillah waktu itu nyokap sempat bangun. Asli kan jadi sebelum operasi itu nyokap dibuat sadar dulu. Kalau nggak salah dibuat sadar dulu. Akhirnya nyokap sempat bangun. Ya gue cuma dengar dari tante gue sih, karena pada saat itu ada tante gue sama om gue di sana. Tante gue bilang ya nyokap sempat nangis di situ pas bangun. Nyokap nangis.
Jadi bangun tuh bener-bener melek tuh langsung nangis gitu loh. Terus langsung nanya anak-anak gimana gitu. Ya udah, tante gue cuma pada saat itu kan gue di rumah, isolasi di rumah, sedangkan ada adik gue di Wisma Atlet. Cuma tante gue nggak bilang itu, tante gue coba bilang ya semuanya udah semuanya sehat, gitu-gitu segala macem. Terus nyokap gue nangis, nggak lama dia merem lagi, udah dia lewat, gitu. Udah, terus di situ pada hari itu kondisinya gue udah negatif tuh. Udah negatif. Gue udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hari negatif lah. Baru 5 hari. 5 hari gue negatif. Karena lo ini kan kayak lo sama bokap lo ngetes di Jati ya? Oh enggak, gue sama bokap di ini. Kalau gue sama bokap itu di daerah Cilandak. Oh iya, daerah Cilandak. Terus kan kayak waktu itu lu kalau nggak salah nge-share itu kan kayak, weh gila, selamat gitu kan kayak. Gitu. Gue nge-share di grup kan. Gue nge-share di grup gitu. Kalau alhamdulillah gue sama bokap udah negatif gitu. Terus ya udah tuh, itu gue negatif, besoknya gue langsung masuk kerja tuh. Anjing. Asli, gue masuk kerja gue. Ke kantor. Gue negatif Selasa, Rabu gue masuk kantor. Rebo, Kamis, Jumat masuk kantor, Sabtu kejadiannya. Gitu. Kejadiannya di Sabtu. Dan Sabtu, ya itu gue lagi di kamar, terus tiba-tiba om gue nelpon, terus ya udah gue, ya biasa kalau gue jadi sering nelpon kan karena update kondisi nyokap gimana segala macam. Ya pada saat itu om gue nelpon, ya om kenapa? Ini Mas Ari, ibu udah nggak ada, langsung bilang gitu. Terus gue jujur aja di situ bener-bener gue nggak mudeng, gue bener-bener nggak mudeng. Maksudnya gitu loh, maksudnya belum connect sama sekali gitu loh. Oh lagi kayak maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Tapi gue bukan yang udah nangkep, bener-bener gak mudeng gitu. Yang kayak masih tolol gitu lagi. Hah? Maksudnya gimana om gitu kan? Iya. Iya Ri, ibu udah gak ada gitu kan. Gue sempet diem, gue mikir gitu, gak ada. Terus baru yang gitu loh, yang maksudnya tuh gitu. Terus baru gue kayak shock banget. Terus ya udah gue nanya, ya kayak, ini serius om gitu, om beneran gitu kan. Om gue cuma diem aja, om gue cuma bilang cepat kesini ya gitu, cepat datang kesini ya gitu. Terus om beneran om gitu kan, gue masih kayak gitu. Terus om gue udah nutup teleponnya. Terus ya udah di situ gue diem, gue masih mikir lagi gitu kan, ini beneran ini gitu loh. Terus ya udah nggak lama gue denger nenek gue dari luar ngomong gitu, maksudnya keluar kamar gitu. Terus dia ngomong sama bokap gue, iya ini si nyokap gue udah gak ada gitu. Nenek tuh dari mana? Nenek gue kayaknya ditelepon tante gue sih, kayaknya. Jadi kayak om gue nelpon ke gue, tante gue nelpon ke nenek gue kayaknya sih gitu. Nenek gue ngomong gitu, gue denger dari kamar kan. Terus ya udah, baru sadar aja, baru mudeng gitu kalau nyokap udah gak ada. Ya itu. Terus ya udah di luar gue denger. Di situ jujurnya gue nggak langsung nangis, bener-bener nggak nangis gitu, mungkin karena shock banget kali ya. Gue ya itu tadi sih dibilang, gue udah bisa dibilang udah menduga gitu, udah feeling gitu. Tapi ya dari apa? Pertama masuk IGD, pertama kali itu yang sempat kondisi balik normal, itu pas nyokap mau diberangkatin ke IGD, gue udah deg-degan banget di situ. Wah itu yang gue ketakutan banget gitu, ngerasa seketakutan itu gitu. Beda sama pas kedua kali diangkat dibawa ke IGD. Padahal yang kedua kalinya udah sampai ambulan, ada petugas yang kondisi nyokap gini. Itu tapi gue nggak ngerasa setakut itu gitu loh. Iya. Yeah. Tapi yang pertama tuh gue ngerasa takut banget.
Terus pas yang berangkat nganterin ke IGD waktu itu bokap sama adik gue yang cewek. Nyampe di IGD, dikirimin foto nyokap lagi di infus, lagi di oksigen segala macem. Gue nangis, kejer gue nangis di situ. Di situ gue, karena gue merasa pada saat itu kenapa gue kepikiran tuh karena gue nggak sempat ketemu sama nyokap gue pas diantar ke IGD. Pada saat itu gue bener-bener di kamar gitu. Isolasi ya? Iya. Jadi pas nyokap gue dibawa ke IGD itu, gue cuma denger doang dari luar kamar orang-orang pada gerasak gerusuk gitu. Tapi gue nggak bisa nemuin keluar gitu. Gue nggak bisa ngelihat pas nyokap gue dibawa berangkatnya gitu. Dan itu setelah kayak mungkin seminggu setelah gue mulai isolasi gitu. Jadi selama seminggu itu gue gak ketemu nyokap gitu. Terus ujuk-ujuk nyokap dibawa ke IGD, ya stres gue gitu. Gue yang gitu, gue belum ketemu. Terus gue udah ketakutan, gue udah kebayang ya gitu-gitunya lah. Tapi pada saat itu ya udah gue nenangin diri. Setelah nangis gue nenangin diri. Dan alhamdulillah ya terus gue ketiduran. Bangun gue langsung nanya adik gue di mana gitu kan. Gue chat, udah di kamar mas, di rumah. Ibu dirawat gitu kan. Enggak, ibu ada di kamar kok. Selega-leganya gitu loh, bener yang wah alhamdulillah gitu udah balik ke rumah. Nah di situ tuh ngerasa tenang. Gak lama setelah itu kita dapat kabar duka juga dari teman kita, ya kan, orang tuanya meninggal juga. Ya di situ gue cukup tahu ceritanya. Gitu kan, gue cukup tahu ceritanya kenapa orang tuanya, maksudnya dari pas orang tuanya mulai sakit sampai orang tuanya sebelum meninggal lah gitu. Gue sempat tahu ceritanya dan itu cerita yang kebayang akhirnya sama gue gitu loh. Dan pada saat nyokap gue dibawa ke rumah sakit untuk kedua kalinya, dibawa ke IGD kedua kalinya, ya gue kayak cocokologi gitu loh sama ceritanya gitu. Yang akhirnya gue kayak aduh, apa iya gitu loh, apa iya ke arah sana gitu, apakah iya ini tanda-tandanya gitu atau gitu-gitunya lah. Tapi gimana ya, kalau serangkaian peristiwa itu terjadi di gue juga, gue pasti banyak mikir ke arah sananya juga sih, Jan. Nah pasti ya di lain sisi tuh ketika kepikiran itu gue nggak kayak berusaha mempersiapkan diri aja gitu. Berusaha mempersiapkan diri akhirnya gitu. Ya bukannya nyumpahin ya sebenarnya ya. Justru gue malah pengen banget nyokap gue sehat lagi, balik lagi ke rumah gitu. Ya pengennya kayak gitu, cuman karena udah muncul feeling itu, ya gue kayak nggak mau nanti terlalu terlarut aja gitu. Ya ada gue kayak di lain sisi ya gitu, gue pengen nyokap gue sembuh, tapi di lain sisi gue juga mempersiapkan diri. Seandainya ada kabar buruk yang yang ada kabar buruk, ya gue udah siap gitu loh. Itu ya kayak gitu sih yang gue rasain pada saat itu tuh. Tapi kalau gue bisa nebak sih, maksud gue coba memposisikan diri gue di diri lo gitu. Gak akan siap sih. Fuck sih. Maksud gue the cheapest thing sih gak akan siap. Pada akhirnya pun pas gue udah ketemu langsung sama nyokap, ya gak kayak orang siap juga. Ya itu yang lu bilang, mungkin itu titik terendahnya gue banget, lemah banget di situ. Kayak banyak hal, wah itu banyak banget penyesalannya lah pokoknya pada saat itu. Satu hal yang gue sempat syukurin adalah gue waktu itu menolak dibawa ke Wisma Atlet. Gue sempat menolak. Terus apa mungkin di situ kali feelingnya, gue juga nggak tahu sih. Cuma pada saat itu perasaan gue nggak enak banget ketika mau dibawa. Jadi gue udah tahu gue akan dibawa ke Wisma Atlet. Karena orang puskesmas udah ngasih tahu gue kalau gue akan dibawa. Dan gue pun udah packing kan. Gue udah nyiapin di kardus di koper.
Makanan, baju ganti segala macem selama buat persiapan selama 2 minggu itu udah gue siapin semuanya. Kayak emang bener-bener tinggal tunggu. Puskesmas itu bilang, Mas nanti tunggu di chat, standby aja gitu, standby, nanti tunggu di chat, langsung berangkat ya ke puskesmas gitu loh. Nanti berangkat dari sana naik bis gitu-gitu ya kan. Gue udah ready, udah siap banget. Terus pada saat dipanggil di chat sama orang puskesmas saya itu, Mas sekarang ya ke puskesmas gitu kan. Kebetulan puskesmas juga nggak terlalu jauh sih dari rumah gue. Gitu. Dia bilang sekarang ya gitu. Terus gue udah jawab oke gitu loh. Gue udah bilang oke, ya yang mengartikan kalau gue ya emang udah ready, siap. Udah siap untuk berangkat. Tapi pas setelah ya kan gue sebelum berangkat berarti kan gue harus pamitan dong sama orang rumah gitu kan. Pada saat gue mau pamitan gue nggak, jadi posisinya itu gue nggak beranjak dari kasur gitu. Jadi gue lagi duduk di pinggir kasur. Setelah gue balas chatnya oke gitu, gue taruh HP gue di sebelah gue nggak langsung beranjak, gue tuh duduk terus gue diem gitu loh. Gue diem sambil duduk itu nggak tahu kenapa perasaan gue tiba-tiba tuh nggak enak banget. Kayak ya udah muncul pikiran apa gue nggak usah kesana ya gitu loh. Apa gue nggak usah kesana ya? Yang akhirnya gue makin gue lawan, makin merasa nggak enak. Gue bener-bener ada yang kayak ya nggak bisa dong, ini kan udah prosedur, gue harus kesana gitu. Betul. Ya memang ya gue takutnya aja, gue sempat kepikiran kayak, kalau gue nolak gue udah ngomong oke, nanti gue nolak takutnya repot bla segala macam. Tapi dari sisi ya itu anjing gue nggak usah berangkat kali deh gitu. Aduh gue enak banget. Terus pada saat itu juga gue merasa sangat-sangat bersalah sama keluarga gue kan, karena yang pertama kena tuh gue. Jadi gue ngerasa kalau gue berangkat ya gue kayak nggak bertanggung jawab gitu loh. Walaupun gue pun tetap di kamar, gue mengisolasi diri ya, karena kondisi gue pada saat itu paling parah gitu loh. Tapi gue merasa kalau nanti kayak gue enak di sono dirawat gitu kan, dikasih makan segala macem. Tapi keluarga gue di sini masih harus mikirin beli makannya segala macam gitu-gitunya gitu. Gue kepikiran itu aja gitu loh. Terus di situ gue jalan ke kamar nyokap. Itu akhirnya gue keluar kamar tuh. Gue sempet paksain keluar kamar gitu loh. Gue jalan ke kamar nyokap, gue ketok pintunya, gue buka pintu. Di situ ada nyokap sama adik gue yang di situ. Terus gue nggak masuk sih, gue depan pintu gitu yang kayak Bu gitu kan. Mas Ari udah dipanggil gitu buat berangkat ke Wisma. Oh ya udah Mas, hati-hati. Nyokap gue udah bilang kayak gitu. Terus gue di situ bilang kalau tapi kayak Mas nggak mau berangkat deh, gue bilang gitu. Kenapa? Kata nyokap gue gitu. Di situ gue ngomong tuh darah-darah mewek gitu sebenarnya. Gue gemeter gitu, gue ngomong tuh udah gemeter. Kalau gue bilang kalau Mas Ari tuh kayak nggak mau ngerasa lepas tanggung jawab gitu loh. Ya gue ngerasa lebih ke moralnya sih ya, walaupun gue emang nggak bisa ngelayanin mereka, nggak bisa ngebantuin mereka secara langsung gitu. Cuma ya hati gue nggak enak aja gitu, harus ninggalin mereka semua gitu di rumah gitu, karena ya itu tadi gitu, mungkin gue di sana malah jauh lebih enak gitu-gitunya kan. Nyokap gue ya udah terserah kamu Mas mau berangkat atau enggak. Ya udah gue tutup lagi, gue balik ke kamar, gue ngomong ke tante gue juga, gue ngasih tahu kalau gue nggak jadi berangkat segala macam. Ya udah akhirnya gue ngomong ke orang puskesmas kalau gue nggak jadi berangkat gitu. Terus gue bilang, terus sempet cekcok sih sama orang puskesmas. Orang puskesmas ya kesel gitu kan. Orang berapa hari setelahnya rame dan datang ke rumah gue. Asli. Siapa kayak orang kelurahan, orang puskesmas, orang satgas, RT, RW, datang ke rumah gue semuanya. Di depan pagar, di sidang gue, ditanya kenapa nggak mau ini segala macem. Kata gue ya waktu itu coba alibi gue kan kayak, ya saya ngerasa nggak enak aja gitu, Ya sekarang daripada saya ngerasa nggak enak, saya di sana nggak nyaman, malah lama sembuhnya, mendingan saya di tempat yang saya nyaman, gue gituin. Terus akhirnya ya udah, kayak bikin perjanjian gitulah kalau gue memang menolak ke Wisma Atlet, dan gue dikasih tahu di situ kalau gue nggak akan dibawa ke sana gitu loh. Sekalipun nanti ada kesempatan, ada kuotanya, ataupun gue mungkin makin parah, gue nggak akan dibawa ke sana sama sekali gitu loh. Jadi kayak ada surat pernyataan kayak gitulah.
Ya itu sih satu hal yang gue ngerasanya kayak, karena kalau misalkan gue ikut ke Wisma Atlet pada saat nyokap gue yang berangkat ke IGD yang kedua kalinya, itu gue gak akan ketemu. Karena itulah saat terakhir gue ketemu. Terakhir banget. Terakhir banget. Gue ketemu ya itu pas dijemput pakai ambulan. Itu terakhir gue ketemu. Setelah itu ya udah, kan ya nggak boleh ke rumah sakit juga. Setelah gue sembuh pun, tante gue bilang, dokter di sana itu bilang kalau buat keluarga yang baru negatif itu harus isolasi 14 hari dulu baru bisa datang ke rumah sakit gitu. Tapi ini sebenarnya pertanyaan tai sih, Jan. Buat gue ini tai sih. Apa? Cuman somehow gue apa ya? Semacam pengen tahu aja gitu kayak. Buat gue yang gue bisa bilang gue banyak tahu soal hal ini, terus gue melihat perkembangan lo sampai hari ini, lo salah seorang yang terlihat bisa bounce back dengan cepat. Kayak ketika momen itu terjadi, terus ketika ya belakangan ini kita ngobrol, lo terlihat seperti orang yang bounce back dengan cepat gitu. Cuman apa sih rasanya sekarang, men? Kayak apa sih gitu loh? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya ya. Kadang gue juga ngerasanya pernah sih kayak ngerasa kalau gue dosa nggak ya, ngerasa nggak sedih gitu loh. Bukan bener-bener nggak sedih ya. Wong kenyataan pas meninggal gue nangis gitu, tapi setelahnya kan ya gue bisa dibilang udah kayak nggak nangis lagi aja gitu. Iya, betul. Dan gue juga bukan melawan ya, maksudnya bukan yang menahan diri ketika gue pengen nangis, gue tahan-tahan buat nggak nangis gitu, bukan yang gitu sih, tapi ya emang udah nggak ada rasa untuk mau nangis lagi aja sih, kecuali mungkin kalau ada yang men-trigger ya. Tapi kalau misalkan nggak ada tuh ya jadi ya kayak biasa aja gitu. Dan gue sempet pernah lagi sih kayak dosa nggak sih gue sebenarnya nggak ngerasa sedih lagi gitu atau gimana. Sempet ngerasa kayak gitu. Tapi ya sebenarnya gini sih, mungkin kalau dibilang gue sama keluarga gue sendiri, ya gue merasanya sih kayak gue bisa dibilang baru-baru deket. Gue merasanya sih kayak gitu. Gue merasa kalau gue juga baru-baru deket sama keluarga gue. Itu pun setelah gue kerja gitu. Baru banget berarti. Iya. Baru banget. Gue baru bisa ngerasain gimana caranya gue buat lebih bahagia gitu kan di keluarga gue ya pas baru kerja itu. Ya kalau yang ya kayak yang lu dengar di monolog gitu loh. Itu kejadiannya ya pada saat gue kerja gitu. Pada saat gue ya tapi pas lagi masa-masa nganggurnya sih gitu kan. So ya itu ya di masa-masa kerjanya lah ya gitu. Gue ngerasa sih sebenarnya kayak gitu. Kalau dibilang sayang bang sama nyokap gue, sayang banget gitu karena ya ketika ada konflik keluarga pun gue sangat-sangat pro sama nyokap gue gitu. Gue pronya lebih ke nyokap gitu. Makanya gue cukup merasa ada ikatan tersendiri aja gitu sama nyokap. Walaupun gue merasa ya baru deketnya ya pas gue kerja gitu, tapi ya tetap sih merasa kehilangan banget. Kehilangannya pun ya biasanya ya selalu ada yang begini gitu tiap harinya, tapi sekarang nggak ada. Ada yang selalu nanya gitu-gitunya, atau gue waktu itu pas setelah kerja tuh lagi seneng-senengnya gitu, datang ke rumah bawa makanan, terus masuk kamar nyokap, nih bu makan gitu kan, terus nyokap gue makan, ya kita makan bareng sambil ngobrol gitu di kamar, ngobrol yang sampai yang kayak gue misalkan pulang kantor nyampe rumah jam 7 misalkan, itu bisa ngobrol sampai jam 11 gitu loh, ngobrol aja gitu.
bisa sampai kayak gitu. Nah itu lagi jujur aja lagi mungkin bisa bilang lagi nyaman-nyamannya gitu, lagi senyaman-nyamannya, tapi ya udah gitu. Emang obrolan gitu buat kebengong parah aja. Gue pas ketemu sama jenazah, justru yang gue bilang pertama itu ya dengan kondisi nangis ya pastinya. Cuma yang gue bilang pertama tuh gue bilang terima kasih sih. Itu. Yang kebayang dulu tuh, yang keluar dulu dari mulut gue tuh terima kasih. Terima kasih ya Allah karena udah diangkat penyakitnya. Karena ya pas nyokap gue di IGD ya, setiap gue doa, gue selalu mintanya itu gitu loh. Yeah. Mohon diangkat penyakitnya gitu. Dan alhamdulillah dikabulkan gitu. Bener dikabulkan. Penyakitnya diangkat ya, tapi dengan cara diangkat juga gitu nyawanya. Dan ya mungkin itu sih yang bikin gue jadi cukup legowo gitu loh. Karena mungkin ya inilah yang terbaiknya gitu. Inilah terbaik ya dibanding ya sorry to say gitu ya, daripada dibanding hidup dengan segala macam penyakit gitu kan atau gimana, ya udah gitu. Jadi itu sih mungkin yang bikin gue jadi lebih cepat legowo juga gitu. Pas di Bakamin lu turun? Ya gue turun sama ada lu juga nggak apa lo udah sama bokap? Gua adik sama bokap. Adik gua kan cowok yang turun ya. Gue ada gue yang cowok sama bokap, kita bertiga yang bantu makamin lah tuh. Tapi kayak pengalaman pertama gue juga sih. Oh iya, gue gak pernah anjir. Oh gue pernah. Sebentar gue pernah turun kayak enggak. Gue gak pernah turun. Gue pernahnya kayak nandu keranda ke makam gitu. Cuman kayak itu semua kayak terjadi kayak cepet banget aja nih. Kayak apa ya? Bisa dibilang bahkan kayak dalam jentikan jari gitu. Kayak terjadilah gitu. Iya bener gitu. Nggak diduga aja gitu. Nggak diduga. Itu tadi sih ya nggak keduga, tapi ya memang sudah menduga-duga aja gitu. Tapi mungkin itu sih karena ada feelingnya itu ya itu tadi gue jadi mempersiapkan diri gitu dan berusaha kayak ada sempat keucap seandainya nyokap meninggal gitu, kalau mau nyokap meninggal tolong berilah tolong kasih gue kekuatannya gitu loh, tolong maksudnya pindahin kekuatan yang dulu dari nyokap gue ke gue gitu biar gue bisa kuat gitu loh ngadepinnya. Dan sepertinya sih dikabulkan ya, seperti dikabulkan. Jadi sehari setelah, enggak, sehari 2 hari. 2 hari setelah nyokap, bahkan sehari setelah nyokap meninggal, itu gue langsung keluar, jalan keluar. Gue langsung jalan keluar. Dan 2 hari lah, cuma 2 hari gue yang bener-bener selalu nangis. Setiap lagi sholat. Hari ketiga tuh istilahnya udah yang, ya udah nerima gitu loh. Kalau ya udah emang nyokap udah nggak ada gitu. Dan ayo gitu kita istilahnya ayo maju lagi gitu. Bukan yang ngelupain ya tapi ya udah nyokap sudah meninggal gitu loh. Yeah. Kita mau apa, bisa apa gitu. Kita bukan Orochimaru gitu. Sampai titik ini ya, sampai titik ini gue ngerasa ya ini lo banget. Maksud gue ya ini lo gitu loh. Pertanyaan kayak misalkan ya udah terus apa gitu. Ya yuk. Iya. Itu lo banget Jan, asli. Maksudnya itu karakter lo banget. Ya itulah, alhamdulillah bener-bener ya gue ngerasa sih gue dikasih kekuatan nyokap gue gitu loh. Ketika ya kan nyokap gue udah diambil, ya kekuatan itu dipindahin ke gue gitu. Jadi karena nyokap gue orang yang kuat banget gitu.
Dia orang yang kuatnya kuat banget dengan segala macam hiruk pikuk rumah tangga yang dialamin selama 25 tahun. Dia 24 tahun nikah. Sekuat itu sih gitu. Kalau gue lihat dari dulu gue kecil, sekuat itu. Ini jadi gue sih nggak tahu ya. Cuma maksud gue ketika lo nelpon terus gue itu siang ya, jam 12 sih, zuhur, bener ya? Yes, zuhur. Ketika zuhur nelfon gue, terus kan gue kayak yang gue juga ngeblank gitu, kayak anjing gue mesti ngapain nih. Akhirnya hal pertama yang gue lakukan adalah nyebarin info kan. Nah terus gue kayak some kind of call center lah aja. Gue kalau itu jadi call center lah. Terus kayak yang semua orang pada nelfon gue kan. Itu dari jam 12 sampai ya mungkin padatnya orang-orang pada konfirmasi berita itu ke gue sekitar sejam 2 jam kan. Dari situ gue makan, terus gue balik lagi, terus gue nelfon nyokap. Kayak yang entah kenapa gue pengen nelfon nyokap, terus gue cerita kayak mah ibunya aja meninggal gitu kan. Terus gue di situ nangis kayak yang gue bingung. Kalau lu maksudnya kalau orang-orang yang kenal gue tuh orangnya cukup melankolis ya. Cuman di kali itu tuh kayak apa yang sedang terjadi, terus gue tuh kayak bener-bener niatin dalam hati gue tuh kayak gue kayak yang pengen gue harus menghargai waktu gue sama orang tua gue harus ngobrol, gue harus ketemu, gue harus membahagiakan yang gitu-gitu lah. Jadi kayak yang semua hal terjadi dengan cepat, dengan begitu saja, begitupun lo upside down ya, kayak apa namanya, terhantam sama titik terendah. Cuman seberjalannya waktu, yang gue tahu di perjalanan itu buat lo 2020, lo memaknai 2020 itu tahun yang gimana aja? 2020 tuh gua banget. Lo banget. Apa tuh? Ya, dalam artiannya karena mungkin ini niat gua juga ya. Itu niat yang gua udah niatin di akhir tahun 2019 gitu. Oh gitu. Gue niatin kalau gue tahun ini gitu kan, tahun 2020, tahun ini gue mau fokus sama diri gue sendiri. Gue tuh bilang kayak gitu. Dan kenapa gue bilang gitu? Karena tahun-tahun sebelumnya tuh kan ya itu ya, sering lihat ya orang-orang pada bikin resolusi lah, apa segala macam gitu-gitu. Yeah. Dan gue bukan orang yang gitu juga gitu, tapi ngerasa ketika ya setelah pas kuliah lah tepatnya 2019 kok gue nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Merasa tidak bergerak gitu. Gue ngerasa di situ-situ aja gitu loh. Terus gue harus ngapain gitu kan. Terus ya udah gue niatin gitu. Gue mau fokus sama diri gue sendiri. Jadi gue merasanya juga sih 2018-2019 itu gue lebih banyak menghabiskan apa yang ada di diri gue tuh untuk orang lain. Gitu loh. Gue lebih merasa seperti itu. Dan ya udah gue memutuskan untuk fokus sama diri sendiri. Dan entah kenapa juga ya menariknya ya selama 2020 itu banyak hal yang terjadi aja gitu loh. Yang bener-bener buat gue itu ngasih banyak pelajaran gitu loh buat gue. Gitu dari di awal tahun dibuka dengan gue keterima di perusahaan baru. Yes. Terus berapa ya sebulan kemudian volunteer pertama. Saya seru. Bareng lu sama Septa dan ini ya Ibu Bos Aul. Ibu Bos Aul ya. Terima kasih loh. Ya itu pengalaman pertama gue banget juga tuh volunteer. Lu juga kan pertama apa sebelumnya udah pernah? Udah lama, gue pernah sih, tapi udah lama kayak enggak itu gede sih, big.
super big sih. Untuk seukuran volunteeran ya. Iya, asli. Tapi bener ya, bener. Karena asik sih. Cerita cinta ya, Raditya. Cerita cinta. Seru banget. Kayak gitu. Kayak gue tuh baru pertama kali nonton stand up comedy sampai bosen gue. Sampai bosen. 2 hari. Terus akhirnya apa mikir gini kan kayak, ini orang-orang bayar mahal-mahal buat nonton ginian doang. Dan kita bisa nonton tapi dibayar. Dan lebih dari sekali, Jan. Lebih dari sekali. Shout out buat Aul. Tolong kalau ada info lagi gue bersedia loh. Siap, kita siap berangkat. Tolong kita jadi orang pertama yang di calling. Ya itulah. Itu gitu loh, dikasih jalan ke situ, terus akhirnya di situ kita ketemu dan kita sempat jinggung soal reksadana. Terus gitu ya? Iya, kita ngobrolin di itu di motor. Di motor. Wah, di Lawson. Kita panjang banget Jan ngobrolin motor tuh. Gua lupa sih kayak mungkin di saat apa namanya? Di saat kita volunteeran di acaranya Raditya Dika itu salah satu obrolan terquality time kita sih. Kayak di jalan berangkat kita ngobrol banyak, di jalan balik kita ngobrol banyak, kayak nggak seputar mesin gitu, tapi seputar kita. Nah, Ancol Cimanggis. Gak kotak kayak jauh banget. Motoran lagi anjing. Tapi seru banget coy. Obrolan lama kita tuh tentang diri kita. Tentang kita berdua ya, itu paling sama yang di Bandung. Kita motoran ke Bandung. Wah iya, kalau itu mah lama banget. Nah, dan emang selama itu Jan, kayak dari kita ke Bandung tahun 2015 ya. Aduh, gue nggak inget tak. Iya. Dan 2015 benar. Dan kita obrolan motor lagi itu di tahun 2020 si volunteeran ini. Dan itu gue ngebawa banyak deja vu sih, ngebawa banyak apa namanya, banyak sisi-sisi yang akhirnya terbuka di antara kita. Iya. Itu kan obrolan motor di bulan Maret ya. Gue lupa bulan apa. Itu Maret. Terus kan habis itu pandemi. Oh benar, gak lama itu pandemi. Ya udah, setelah itu gak lama pandemi, terus ya udah di situ akhirnya gue pun belajar investasi juga. Di tahun itu gitu, gue bisa, maksudnya ada waktunya, gue tuh kayak gue harus pikirin nih gue nanti mau ngapain ya gitu. Dan salah satunya terkait finansial gitu, akhirnya gue kenal investasi. Gue belajar financial planning. Wah, itu boost up banget sih. Iya, itu, dan gue ngerasainnya sekarang gitu loh. Maksudnya setelah jarak kurang lebih setahun tuh, di sekarang tuh berasa gitu loh. Yeah. Jadi pola pikirnya pun juga, wah gila sih, udah nggak yang asal gitu loh pokoknya. Oh jadi ya, ini ya, Anda secara official menyebut diri Anda tuh investor. Ya bisa dibilang begitulah ya. boleh juga. Mantap ya. Oh super mantap Jan. Itu terus di kurang lebih pertengahan tahun lah itu ada di mana apa ya istilahnya ya, mengakhiri sebuah hubungan. Yes. Itu juga jadi di situ, tapi di situ di balik itu ya banyak pelajarannya juga gitu loh. Yes. Banyak pelajarannya juga. Terus lo kelewat satu, kita bikin podcast dulu Jan. Itu benar. Kita bikin podcast dulu Jan. Iya, kok gue kelewat ya. Sebelum sampai sana kita membentuk Jangan Dipaksa Podcast Jan. Iya, Jangan Dipaksa. April. Mantap. April. Itu kita ngomongin konsepnya itu pas di nikahan Afdil. Nikahan Afdil itu bulan apa berarti? Ya, Februari, Maret. Enggak, bulanan segitu juga. Oh, Maret, bro. Maret kan? Maret, pas itu mepet-mepet cerita cintaku juga waktu itu. Iya. Yang di Depok, yang mau di Depok tapi nggak jadi ya. Iya tuh, duit tuh padahal. Ayo Bang Radit, bikin acara lagi Bang Radit. Iya. Bikin podcast. Iya. Ya kan, terus
menjelang akhir tahun waktu itu musibah, mobil hilang. Mobil hilang. Mantap toh. Dan itu gak masuk akal ya. Wah gila, itu yang bener-bener gak kebayang sama sekali sih. Suatu kejadian yang gue gak kebayang bakalan kejadian gitu. Karena gue merasa kalau diri gue tuh di antara teman-teman gue tuh bukan yang paling teledor gitu. Gue ngerasanya sih gitu ya. Karena gue kalau kayak pas zaman SMP ada aja teman gue yang HP-nya hilang. Zaman SMA ada yang motornya hilang. Kuliah pun ya begitu, ada yang motornya hilang. Laptop gitu ya. HP dijambret gitu. Laptop ya. Maksudnya kayak alhamdulillah tuh gue selalu yang kayak di antara teman-teman gue ada yang ngalamin, gue yang kayak ngelus dada gitu. Alhamdulillah gue nggak pernah ngalamin gitu loh. Ujuk-ujuk sekali yang ngalamin mobil. Wah gila, itu lemes banget sih, parah. Mobil. Jadi ya itulah akhir tahun cukup banyak skipnya ngurus podcast. Pusing sih. Karena gue kemarin juga udah pusing banget, parah. Itu mobil Oktober kalau nggak salah. Oktober ya. Terus tuh ini gak tahu sih gara-gara omongan kali ya. Lucunya gue waktu itu pas bulan apa ya, gue lupa deh. November intinya waktu itu gue sempet jalan. Terus gue ya cerita-cerita sama orang. Terus gue bilang gini ke teman gue nih, gue bilang gini, ya gue ceritalah apa yang gue alamin sama dari awal tahun sampai pada saat itu. Terus gue bilang, gue jadi penasaran deh. Nanti sampai akhir tahun 2020 gue bakal ngalamin apa lagi ya gitu. Oh gitu. Gue ngomong tuh, ucap tuh kayak gitu. Penasaran nih ada apa lagi ya gitu loh setelah mobil hilang gitu. Soalnya gue kayak ya, gue merasanya itu tadi sama 2020 banyak kejadian yang membuat gue belajar banyak hal. Pun termasuk mobil hilang gitu, membuat gue jadi belajar lebih sabar. Dan hello, itu bukan duit 10 juta ya. Maksud gue ya itu pasti bikin kita berpikir. Faktur pajak tuh gue pegang itu 115 juta dan 115 juta. Itu target gue dalam 3 tahun, Jen. Aduh, jangan malam dan hilang semalam. Anjing. Ya itu keucap lah. Dari mood gue penasaran ada apa lagi ya nanti di akhir 2020. COVID. Bener. Dan disambung ke awal tahun. Dan sebelum ke awal tahun, ya udah di COVID itu gue, ya itu tadi isolasi, banyak sendirinya. Yang kerjanya cuma makan tidur berak. Ya kan. Ya udah gue kayak menjelang akhir tahun tuh waktu itu menjelang tahun baru, ya gue kayak kepikiran aja gitu sama 2020 ini gue pengen fokus sama diri sendiri, itu ternyata beneran dikasih loh jalannya gitu kan. Oh ini ya seperti kayak apa ya, flashback, rewind, YouTube rewind. Rewind lagi gitu sama 2020 ya, karena banyak waktu muhasabahnya juga kan. Kalau pas lagi sakit tuh ya udah gue nge-rewind lagi apa yang terjadi, terus efeknya ke gue gimana, mana yang bisa gue ambil, mana yang enggak gitu-gitunya. Dan akhirnya ya gue kayak gue harus nyoba lagi di 2021 apalagi nih gitu loh. Terus ya udah keucap lagi dari gue mau fokus sama keluarga. Gue coba bilang gitu doang. Di 2021? Iya, 2021. Karena 2020 gue fokus sama diri gue sendiri. 2020 fokus sama dia. 2021 gue mau fokus sama keluarga. Gue cuma ngomong kayak gitu doang. Dan ternyata jalan yang dikasih pertama kali adalah nyokap meninggal. Itu karena setelah nyokap meninggal bener-bener lo harus ini ya, contribute more sama keluarga ya. Yes, itu dia.
gue ternyata benar-benar dikasih jalannya begitu. Gue dikasih jalan untuk bisa fokus sama keluarga. Dan ya udah dengan cara itu kayaknya sih nyokap diangkat dan gue yang ngambil perannya sekarang. Lo sudah bisa mengkategorikan lo sebagai family man belum? Aduh, belum lagi. Family man. Tapi enggak loh, dan gue bukan family man banget sih sebenarnya. Apa? Kenapa lo bisa bilang kayak gitu? Gue termasuk cuek soalnya sama keluarga gue. Ya itu dibangun oleh sejarah yang panjang. Iya, itu. Dan mungkin bahkan sampai sekarang sih ya, gue masih merasa kalau gue tuh cuek gitu sama keluarga gue karena ya sepele nih, hal-hal sepele lah. Ngucapin selamat ulang tahun, gue bukan yang ngucapin. Itu gue kadang suka ngerasa nggak enak gitu sebenarnya, cuman canggung gak sih men? Canggung iya. Tapi ya gue ngerasanya sih entah ya, mungkin kan buat orang cukup berarti kali ya sebuah ucapan itu ya. Tapi buat gue ya lu gue doain kok gitu loh. Tanpa perlu gue ngomong gitu. Apakah gue harus ngomong ya lu gue doain ini gitu. Tanpa lu minta pun gue pasti akan ngedoain gitu. Ya lebih kayak gitu sih gitu, kayak ulang tahun, entah itu ulang tahun pernikahan om tante gue gitu, atau asli kakek nenek gue, atau ulang tahun bahkan adik gue pun ulang tahun tuh gue nggak ngucapin. Gue cuma beli barang aja nih gitu kan, beli hadiah ya gue kasih nih buat lu, anjay gitu aja. Ini bre, apa namanya, kul habis tai. Itu tetap nggak yang gitu sih. Nah itu makanya gue kayak masih sejauh ini sih kayak masih ngerasa kayak gue cuek banget deh gitu. Tapi kayak mau berusaha perhatian aneh gitu gue. Aduh, kok kayak nggak gue banget ya kayak gitu ya. Coba nih, apa ya? Mungkin ini akan terdengar seperti semacam kejutan baru sih di babak seorang Fauzan Arya. Aduh, waktu itu rasanya gue lagi, itu kan lagi zaman COVID ya. Pasca. Ya. Dan gue waktu itu kebetulan karena pas gue COVID tuh gue lagi sering apa namanya, masak sendiri. Oke, masak kentang. Di sebuah pagi, gue motong kentang kan. Terus gue motong kentang. Itu hari apa ya? Minggu, Senin. Aduh, gue nggak inget harinya ya. Gue lupa lah. Gue motong Senin kalau nggak salah. Iya kayaknya. Gue motong kentang. Itu kalau nggak salah lo udah bilang sama gue, sama Aulia Indriani kalau nanti gue mau telepon dong gitu kan. Ya udah kan, gue mau masak kentang aja. Gue potong ini balok, gue potong, gue rebus telur, terus pas baru mau gue ngegoreng kentang, lo nelfon. Iya. Terus lo kasih kabar kayak gue, kabar yang sangat tidak terduga buat gue pribadi ya. Sangat tidak terduga. Karena kala itu juga kentang yang gue goreng lengket di wajan. Ya. Lengket. Gue sampai matiin kompor, gue angkat dulu tuh walaupun belum mateng. Gue cari sinyal. Oke. Dan di hari itu lo bilang kalau lo akan menikah.